Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat serta hidayahnya, kita semua dapat berkumpul melalui tatap maya untuk melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah supervisi pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ning Intan Yulianti selaku moderator pada kegiatan kali ini. Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 5 ini sendiri. Nah, anggota kelompok dari kelompok 5 ini sendiri ada 5 orang. Yang pertama ada Aza Timri SP, lalu selanjutnya ada Jasmine Fitria L, lalu ada Ratih Pratiwi, yang keempat ada Nadila Trimulyana, dan yang terakhir ada Rahma Yuning Tias. Nah, pada kesempatan kali ini dalam prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan ini ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada esensi prinsip-prinsip supervisi pendidikan, lalu yang kedua ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan, lalu yang ketiga, boleh di next. Nah, yang ketiga mengenai kepala sekolah sebagai pemimpin supervisi pendidikan, lalu yang terakhir mengenai studi kasus pelaksanaan supervisi pendidikan di Madrasah Sanawiyah Swasta Kabupaten Sragen. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai esensi prinsip supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Rahma Yuning Tias. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai esensi prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Sebelumnya, supervisi menurut Kimball Wells tahun 1967 mengemukakan bahwa supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Maka dengan hal ini, supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar. Situasi belajar tersebut yang seharusnya menjadi perbaikan dan lebih ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Supervisi pendidikan berperan untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pentingnya suatu prinsip supervisi pendidikan bagi satuan pendidikan tentu menjadi indikator yang dapat menunjang keberhasilan supervisi pendidikan itu sendiri. Karena supervisi pendidikan merupakan serangkaian aktivitas yang terencana, teratur, sistematis, menyeluruh, dan memiliki keterkaitan satu dengan yang sama lainnya yang diarahkan untuk mencapai tujuan menurut Rifai tahun 1982. Prosesnya itu sebagai kegiatan yang teratur untuk membantu pendidik dalam rangka meningkatkan kemampuan dirinya dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, prinsip supervisi pendidikan memang diperlukan bagi supervisor untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Segitu pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahma Yuning Tias yang telah memaparkan mengenai esensi prinsip supervisi pendidikan. Setelah kita mengetahui pentingnya prinsip supervisi pendidikan, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Nadila Trimulyana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya adalah tentang prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan menurut saya. Ada 5 prinsip dari supervisi pendidikan. Yang pertama prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kooperatif, prinsip konstruktif dan kreatif, serta prinsip keterbukaan. Lalu boleh di next dulu PPT-nya. Adapun prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan menurut Sagala ada 6 prinsip, yakni prinsip ilmiah.
Prinsip ilmiah artinya pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara sistematis, terencana, objektif, dan menggunakan metodologi dan instrumen yang valid agar dapat memberikan data atau informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Informasi yang tepat sangat diperlukan dalam pemberian masukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Prinsip kooperatif yakni supervisi pendidikan dilaksanakan dengan berlandaskan kerjasama antara supervisor dan orang yang supervisi. Supervisor hendaknya dapat bekerja sama dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekolah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu ada prinsip kreatif dan konstruktif, yakni supervisi yang dilakukan hendaknya dapat mendorong kreativitas pendidik dan bersifat konstruktif, sehingga pendidik mempunyai inisiatif untuk mengembangkan situasi pembelajaran. Lalu ada prinsip realistis, yakni pelaksanaan supervisi pendidikan hendaknya mempertimbangkan segala kondisi atau aspek yang berlaku pada saat kegiatan belajar mengajar. Lalu ada prinsip progresif yang berarti pelaksanaan supervisi hendaknya dapat mendorong kemajuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Lalu yang terakhir ada prinsip inovatif, artinya supervisi pendidikan dilaksanakan untuk mendorong perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Boleh next. Prinsip umum supervisi pendidikan bersifat memberikan bimbingan dan bantuan kepada guru dan staf sekolah untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan serta bukan mencari kesalahan-kesalahan. Lalu prinsip umum lainnya adalah pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. Jika pengawas atau kepala sekolah merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa. Dalam memberikan umpan balik, sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Pelaksanaan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang, sebaiknya seorang supervisor membuat catatan singkat yang berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan seperti itu. Boleh next. Sekian pemaparan materi yang saya sudah sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadira Trimulyana atas semua paparannya mengenai apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni mengenai kepala sekolah sebagai pemimpin supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Aza. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, di sini pembahasan yang kali ini yaitu terkait bagaimana peran kepala sekolah sebagai pemimpin supervisi pendidikan di lingkungan sekolahnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa supervisi pendidikan itu sendiri berlangsung atas landasan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan. Nah, tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan campur tangan kepala sekolah yang dimana sosok sentral dalam keberlangsungan komponen supervisi pendidikan. Sebab seperti yang kita ketahui, kepala sekolah adalah sosok yang memimpin jalannya suatu sekolah tersebut. Nah, atas dasar prinsip supervisi pendidikan tersebut, di sini kepala sekolah memiliki beberapa tugas supervisor. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada tugas perencanaan, di mana pada tugas ini kepala sekolah merancang dan menyusun rencana kerja atau rencana ke depannya bagi sekolah yang dipimpinnya. Dan tugas yang kedua yaitu tugas administrasi, yaitu kepala sekolah ini sebagai administrator, yaitu pengatur sekolah dalam konteks untuk meningkatkan kualitas pengajaran tenaga pendidik dengan adanya supervisi pendidikan yang dilakukan di sekolahnya. Kemudian tugas yang ketiga yaitu tugas panutan, yaitu kepala sekolah tentunya harus dapat menjadi pribadi yang teladan, sebab ia sebagai kepala sekolah harus menjadi panutan bagi para bawahan dan seluruh anggota sekolah lainnya. Boleh next.
kemudian tugas yang keempat itu tugas pengembangan profesional, yang dimana dalam tugas ini kepala sekolah akan membantu para bawahannya dalam mengembangkan kemampuan profesional dan tingkat keterampilannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian tugas yang kelima yaitu tugas pengawasan kualitas, yang dimana kepala sekolah di sini akan menjadi sosok yang memonitori kegiatan pembelajaran di sekolah untuk melihat bagaimana perkembangan kualitas pelajaran dengan adanya supervisi pendidikan. Dan tugas yang terakhir, tugas yang keenam, yaitu tugas penumbuhan motivasi, yaitu kepala sekolah sebagai supervisor juga harus dapat memberikan motivasi bagi seluruh bawahannya untuk terus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Next slide. Nah, selanjutnya, sebagai upaya agar kepala sekolah sebagai supervisor ini dapat mencapai supervisi pendidikan dan prinsip yang ada, maka kepala sekolah juga menerapkan beberapa teknik tersendiri dalam keberlangsungan proses supervisi pendidikan yang dilakukan di sekolahnya. Teknik tersebut diantaranya yaitu yang pertama, kunjungan kelas, yaitu teknik ini ditujukan untuk mendapatkan data kegiatan pembelajaran di kelas. Dan teknik yang kedua yaitu pertemuan pribadi, yang dimana ditujukan agar setiap individu, yakni tenaga pendidik, dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang mungkin menghambat terlaksananya pembelajaran di kelas, sehingga tidak efektif atau efisien, maupun masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi yang mungkin menjadi keluhan tersendiri sebagai tenaga pendidik di sekolah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rapat antara supervisor dengan tenaga pendidik, yang biasanya membicarakan masalah-masalah umum yang menyangkut perbaikan dan peningkatan mutu sekolah. Dan kemudian teknik yang terakhir yaitu pertemuan kelompok antara kelompok pengawas, kepala sekolah, dan kelompok tenaga pendidik yang ditujukan agar supervisor dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan dicarikan alternatif penyelesaian atas masalah-masalah tersebut. Yang selanjutnya, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam keterlaksanaannya supervisi pendidikan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aza yang telah menyampaikan bahasannya mengenai kepala sekolah sebagai pemimpin dalam supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai studi kasus pelaksanaan supervisi pendidikan di Madrasah Sanawiyah Swasta Kabupaten Sragen yang akan disampaikan oleh Jasmine dan juga Ratih Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Berikut penilaian implementasi dari supervisi pendidikan di Madrasah Sanawiyah Kabupaten Sragen, yaitu penilaiannya yaitu dari perencanaan supervisi pendidikan, pelaksanaan supervisi pendidikan, dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pengelolaan supervisi pendidikan. Next. Dari hasil implementasinya, perencanaan supervisi pendidikan meliputi langkah-langkah penyusunan program supervisi pada awal tahun ajaran, perumusan tujuan dan sasaran program, penyiapan instrumen perencanaan jadwal kunjungan kelas. Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah madrasah memberikan penilaian terhadap setiap guru melalui kegiatan kunjungan kelas dan pasca kunjungan kelas. Guru dinilai berdasarkan analisis kelengkapan dokumen perangkat pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas sesuai dengan instrumen yang ada. Lalu, kepala sekolah selalu memonitor dan mengevaluasi serta menindaklanjuti dengan mengadakan kegiatan pasca supervisi untuk merefleksikan hasil supervisi yang telah dilakukan. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan berupa sharing, kemudian mendengarkan penjelasan guru yang bersangkutan. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari adanya pelaksanaan supervisi pendidikan di Madrasah Sanawiyah Swasta Kabupaten Sragen. Yang pertama yaitu faktor pendukung, yaitu kesediaan guru menerima pembinaan dari kepala madrasah, hubungan kekeluargaan di antara guru dengan guru dan antara guru dengan kepala sekolah, adanya transparansi manajemen madrasah dan pengelolaan keuangan madrasah, dukungan pihak atasan, baik
atasan yayasan maupun dari Departemen Agama, dan adanya hubungan dan komunikasi yang baik antara pengawas dan guru, seperti lainnya sebuah keluarga. Kemudian faktor penghambatnya yaitu kepala sekolah belum sepenuhnya memahami tentang supervisi pendidikan, baik makna, fungsi, tujuan, maupun urgensinya. Kemudian adanya kendala dengan terbatasnya waktu dan kesibukan tugas-tugas rutin sehari-hari, keterbatasan sarana prasarana dan dana, belum adanya aturan yang jelas tentang kewajiban kepala madrasah untuk mengadakan supervisi pengajaran dan pengawasan dari berbagai pihak, terutama pengawas terhadap pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh kepala madrasah masih kurang. Baik, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan merupakan perbaikan dan perkembangan suatu proses pembelajaran secara total, yang berarti tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, supervisor sebagai seorang yang melakukan supervisi dan ahli dalam bidangnya harus berpedoman pada prinsip-prinsip supervisi yang ada agar proses supervisi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman seorang supervisor dalam melaksanakan supervisi yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kooperatif, prinsip konstruktif dan kreatif, serta prinsip keterbukaan. Nah, dalam pelaksanaan supervisi di lingkungan sekolah ini, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah juga turut dalam melaksanakan tugas supervisi, yang mana posisinya juga sebagai seorang supervisor. Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini merupakan bentuk pembinaan, pengembangan perlindungan, dan pelayanan dalam rangka mengembangkan kapasitas guru serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah, yang mana hal-hal tersebut tentunya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratih Pratiwi yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai studi kasus yang telah dilaksanakan. Nah, alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan supervisi pendidikan telah selesai dilaksanakan. Nah, untuk sesi tanya jawab, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube ini ya teman-teman. Untuk itu, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.